teman kita yang mau membacakan ayat hafalan. Yuk kita lihat dulu ya adik-adik. Shalom, selamat hari Minggu. Nama saya Noisa Angelia Silarahi dari kelas David. Ayat hafalan kita diambil dari Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih. Hai semuanya, selamat hari Minggu. Nama saya Cerilin. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman semua. Nama saya Dasya Elisha Pani dari kelas Tisula. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan jangan lupa jaga kesehatan. Hari Minggu, nama saya Filbert dari kelas David. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Kolose 3 ayat 23 yang isinya adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Halo, selamat hari Minggu. Nama saya Firman dari kelas David. Di sini saya akan menghafalkan ayat hafalan dari minggu ini yang diambil dari Kolose 3 ayat 23. Dan isinya adalah apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih, selamat hari Minggu. Oke, sekarang kita akan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Nah, nanti ini lagunya akan bersaut-sautan. Nanti kakak nyanyikan sekali. Nanti teman kakak juga akan mengajak kita untuk bersaut-sautan ya adik-adik. Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya berbajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi ya, kan memuji nama matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan, memuji nama Tuhan Esa. Salam anak-anak semua. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah
kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarkanlah kasih dan kebenaran yang diperbuat oleh anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami, tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, agar kami selalu bersuka cita, mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, di mana atas segala berkat-Mu yang melimpah kepada kami hingga pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati adik-adik kami di rumah Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kiranya mereka dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan memberikan penjelasan firman Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan berkat daripada roh-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kakak akan menjelaskan sedikit firman untuk minggu ini. Firman Tuhan yang diambil dari, semua sudah ada Alkitabnya kan? Sekarang kita buka Alkitabnya bersama-sama. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Oke, kakak ulangi ya. Kejadian 8 ayat 8 sampai 13. Kakak akan baca di sini, adik-adik baca di rumah ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Karena di seluruh bumi masih ada air, lalu Nuh mengeluarkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Lalu menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu dan mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari itulah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu,
dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Oke, demikian firman Tuhan. Tema kita untuk minggu ini adalah alat untuk menyampaikan pesan. Apa tadi temanya? Ya, alat untuk menyampaikan pesan. Jadi kakak mau nanya nih, adik-adik tahu nggak alat untuk menyampaikan pesan pada zaman Nuh itu, pada saat Bahtera itu, pada saat ada air bah itu? Adik tahu nggak apa? Iya, alat untuk menyampaikan pesan waktu air bah itu datang adalah seekor burung merpati. Jadi pada saat itu belum ada handphone, belum ada telepon, belum ada internet. Jadi pada saat itu alat komunikasi itu adalah seekor burung merpati. Di mana dibuat di sini seekor burung merpati adalah suatu alat komunikasi? Ada pada ayat 8. Dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ini adalah sebuah alat komunikasi. Dan alat komunikasi itu adalah seekor burung merpati. Jadi pada saat itu untuk mengetahui apakah bumi itu sudah kering dari air bah yang diberikan oleh Tuhan itu pada waktu Nuh. Jadi Nuh melepaskan seekor burung merpati dari bahteranya. Jadi pada saat dilepaskannya seekor burung itu kembali lagi kepada Nuh. Karena apa? Karena air dari hujan itu belum kering dari muka bumi, masih ada airnya. Jadi belum bisa dibuka bahtera itu untuk mengeluarkan semua binatang-binatang dan mengeluarkan keluarga-keluarga Nuh dan Nuh juga. Jadi setelah 7 hari lamanya dari dia mengeluarkan burung merpati itu, dikeluarkannya lagi satu lagi burung merpati. Dikeluarkannya lah satu lagi burung merpati itu yang terdapat di ayat 10. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Nah, ini satu lagi dia mengeluarkan burung merpati untuk melihat situasi yang ada di luar, apakah airnya sudah kering atau belum. Jadi menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Jadi pada saat burung merpati itu datang ke Nuh dan dia membawa sehelai daun zaitun, kayak seranting pohon-pohon gitu, dibawa si merpati ini kepada Nuh. Tetapi Nuh melihat burung merpati ini dan Nuh melihat burung merpati ini membawa sehelai daun zaitun. Tetapi airnya belum kering juga. Masih ada airnya di muka bumi. Jadi belum bisa keluar dari bahtera. Jadi setelah itu selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung merpati itu tidak kembali lagi kepadanya. Jadi setelah 7 hari, tadi 7 hari burung merpati dilepaskan. Setelah itu burung merpati lagi dilepaskan. Setelah 7 hari lagi burung merpati itu dilepaskan lagi, tetapi burung merpati itu tidak pulang lagi. Itu artinya burung merpati itu sudah mendapatkan tempat. Jadi dia nggak balik lagi kepada Nuh. Jadi Nuh mendapatkan pesan di situ, berarti bumi sudah kering dan merpati itu sudah mendapatkan tempat tinggal. Jadi setelah itu Nuh membuka bahteranya. Ternyata air yang di muka bumi itu sudah kering. Jadi keluarlah hewan-hewan atau keluarga Nuh dari situ. Jadi pada saat ini kakak akan menjelaskan, dulunya kan alat komunikasi itu adalah merpati. Jadi lama-lama kelamaan teknologi semakin berubah. Jadi adalah sebuah apa ini? Koran. Nah, ini adalah juga alat komunikasi pada saat itu. Ada koran, terus ada juga surat. Surat untuk menyampaikan pesan. Ini dikirimkan melalui via pos, banyak lagi yang
yang lainnya ya. Terus ada juga sebuah buku seperti buku pelajaran di sekolah, buku pelajaran di sekolah minggu, itu juga alat komunikasi. Jadi yang ada di buku ini kita bisa baca, kita bisa mempelajarinya, dan itu menjadi alat komunikasi buat kita. Dan juga ada sebuah handphone. Ini yang paling utama untuk anak-anak sekarang adalah handphone. Tetapi handphone ini, walaupun ini dibilang alat komunikasi, kita juga harus pintar-pintar. Jangan cuman main game, jangan cuman main internet tapi nggak ada pengetahuannya. Dan ini juga, handphone ini juga bisa dibuat sebagai alat pembelajaran, alat belajar di sekolah. Kayak sekarang kan anak SD, anak SMP sudah belajar dari online, jadi mereka bisa menggunakan handphone ataupun menggunakan laptop. Jadi semua alat komunikasi itu sangat memberikan dampak yang positif kepada kita. Misalnya kayak yang kakak bilang tadi, bisa kita belajar menggambar, berhitung dari YouTube. Kita bisa belajar berhitung, kita bisa belajar melihat-lihat alam gitu. Kita bisa, pokoknya semua ada di sini, di handphone. Tetapi tidak boleh salah menggunakan. Kita harus pintar menggunakan handphone. Jangan karena main game, kita asik main game, pelajaran kita lupakan. Kita asik main game, makan pun kita lupakan. Kita asik main game, kita nggak mau bantu lagi mama sama papa, nggak mau lagi disuruh ngapain gitu. Jadi gara-gara main game. Tapi kalau untuk belajar itu sangat berguna untuk adik-adik semua, oke? Jadi kalau untuk di sekolah minggu atau untuk di rumah atau untuk menambah iman kita mempunyai alat komunikasi adalah Alkitab. Ini adalah salah satu alat komunikasi Tuhan untuk kita masing-masing. Jadi kalau kita membaca Alkitab, kita juga sedang berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Karena di sini adalah semua firman yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Makanya kita harus sering-sering membaca Alkitab, karena ini adalah merupakan komunikasi. Oke, di rumah juga kita sering berkomunikasi. Contohnya ngobrol-ngobrol sama mama, ngobrol-ngobrol sama bapak, ngobrol-ngobrol sama adik, sama kakak gitu. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik. Jangan suka marah-marah, jangan suka berantem. Itu bukan komunikasi yang baik. Jadi komunikasi yang baik itu kita harus mendapatkan suatu pembelajaran dari apa yang kita komunikasikan kepada orang lain gitu. Contohnya di sekolah minggu kita kalau misalnya gurunya menjelaskan firman Tuhan, kayak ada pertanyaan gitu, anak sekolah minggunya, aku bu, aku yang ini aku tahu bu, yang ini aku tahu gitu. Itu adalah sebuah alat komunikasi juga, bahwa dia mendengarkan gurunya berkhotbah, dia mendengarkan gurunya memberikan pujian. Terus alat komunikasi juga dia mempersembahkan lagu pujian, itu juga sebagai alat komunikasi, bahwa dia tahu dia akan memuji Tuhan Yesus gitu. Jadi alat komunikasi itu banyak sekali. Ada radio, ada koran, tadi ada burung merpati, ada laptop, ada handphone, ada internet, ada YouTube. Semua banyak sekali alat komunikasi itu. Tetapi tergantung kita, anak-anak Tuhan, bagaimana menggunakan alat komunikasi yang baik dan benar. Jadi pergunakanlah alat komunikasi itu sebaik mungkin. Kalau di mama kasih handphone, ini handphone untuk belajar ya, belajar online ya. Ini handphone untuk mendengarkan ini ya, YouTube ya, mendengarkan kayak ABCD gitu. Jangan dibuat untuk main game.
Jangan dibuat untuk melihat-lihat yang tidak menambah pengetahuan kita. Oke? Jadi demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan pada hari ini. Kakak ingatkan sekali lagi, pergunakanlah alat komunikasi handphone itu dengan baik untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Jangan dijadikan sebagai alat untuk bermain game online atau game yang lainnya. Jadi handphone itu digunakan untuk belajar online. Oke? Jadi demikianlah firman Tuhan yang kakak sampaikan. Mari kita satukan hati, kita akan tutup khotbah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, kiranya adik-adik kami bisa memahaminya Tuhan, dan melakukan apa yang Engkau berikan kepada kami untuk kami lakukan setiap hari dengan baik. Berkati kami Tuhan, ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menggunakan alat komunikasi kami dengan baik Tuhan, dan menjadi berkat di mana-mana Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan sepanjang hari ini Tuhan, dan hari esok yang akan kami lalui. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, sekarang kakak akan membagikan ayat hafalan untuk minggu depan kepada kalian. Nah, sekarang coba kita buka dari Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama membacakannya ya. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Sekali lagi, Amsal 26 ayatnya yang ke-6. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Nah, kakak sekarang ajak kalian untuk membuat kreasi sendiri untuk gerakan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi lagu Kerja Buat Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ucap syukur kepada-Mu Tuhan, di mana atas berkat-Mu kami bisa bernapas hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah selesai melakukan ibadah kami Tuhan. Kiranya mari Tuhan Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami yang ikut ambil bagian dalam kebaktian ini Tuhan, dalam ibadah ini. Adik-adik kami, abang-abang remaja Tuhan yang ada di rumahnya masing-masing Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran mereka, supaya pujian firman Tuhan boleh mereka lakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu Tuhan yang ada dalam lagi sakit Tuhan, Kak Taruli, Inang Borusiaan, dan Inang Samosir Tuhan yang lagi dalam pemulihan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka berkat,
Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesembuhan Tuhan, supaya mereka boleh lagi untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka rezeki, Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan untuk boleh membimbing kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruhnya hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang selalu ada dalam hati kami Tuhan, supaya kami boleh berlindung kepadamu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Oke, selamat hari Minggu. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati.